Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilma ya rabbal alamin. Amma ba'd, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke berapa ini? 18 Ramadan 1444 Hijriah. Kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim dari pembahasan tafsir surat Yusuf. Iya. Di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan ayat yang ke-30 dan juga sedikit kita singgung ayat yang ke-31, yakni kisah ketika pasca terjadinya apa yang menimpa Nabi Yusuf tatkala digoda oleh Imra'atul Aziz, istrinya Al-Aziz yang konon bernama Zulaikha. Maka ketika peristiwa tersebut berusaha untuk ditutupi, namun tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ternyata beritanya terlalu cepat tersebar dan menjadi buah bibir pembicaraan orang-orang kota, terutama para ibu-ibu. Makanya di ayat yang ke-30 kita bisa baca, wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Berkata para wanita yang ada di Mesir bahwasanya istrinya Al-Aziz, Zulaikha, dia telah menggoda pembantunya untuk bisa menundukkan dirinya. Maka sungguh cintanya Zulaikha sangat besar kepada pembantunya tersebut. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kami melihatnya berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, maka apa yang terjadi ketika pembicaraan itu terus dibicarakan, maka sampailah ke telinganya Zulaikha. Maka dikatakan falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj 'alaihin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Jadi tatkala Zulaikha, yaitu istri Al-Aziz, benar-benar dikabarkan akan makar para ibu-ibu itu dalam menghina, mengejek Imra'atul Aziz, Zulaikha yaitu istrinya Al-Aziz. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala menamakan buah bibir pembicaraan para ibu-ibu yang membicarakan kejelekannya Zulaikha itu sebagai makar. Makar itu kan diterjemahkan apa? Tipu daya. Yakni maksudnya suatu yang diucapkan tapi sebenarnya bukan itu yang mereka maksudkan. Paham? Itu namanya makar. Yakni mengucapkan sesuatu zohirnya
tidak sesuai dengan keinginan sebenarnya. Itu namanya apa? Makar. Iya. Jadi para ibu-ibu ini membicarakan istrinya Al-Aziz, jadi seakan mengejek, menjelekkan. Sebenarnya maksud mereka bukan itu. Kira-kira maksud mereka apa? Ya. Jadi mereka berbicara seperti itu, maksud mereka supaya nanti diundang oleh Zulaikha, istrinya Al-Aziz, ya, agar mereka bisa melihat Yusuf juga. Itu maksud mereka sebenarnya. Makanya dikatakan makar. Ya. Kalian berucap sesuatu sebenarnya kami tahu bukan itu maksud kalian. Ya, terkadang kan orang itu bisa ditahu, ya, apa namanya, maksud lainnya dari zohir pembicaraannya yang bukan itu yang dia mau. Ya. Paham maksudnya, Pak? Ya. Jadi terkadang dia berbicara sesuatu, zohir kalimatnya itu kan kita paham kan, cuman sebenarnya yang diinginkan bukan itu. Ya. Kita paham maksud lainnya dari indikasi-indikasi yang ada. Nah, dari indikasi-indikasi yang ada. Jadi para ibu-ibu membicarakan kejelekannya istri Al-Aziz, ya, disebut oleh Allah makar. Kenapa? Karena mereka punya maksud tersembunyi dari ucapan itu, ya kan? Ya memang sengaja disebarkan supaya sampai ke telinganya Zulaikha, nanti supaya Zulaikha itu meluruskan dan nanti bisa memperlihatkan Yusuf. Itu yang mereka inginkan sebenarnya. Nah, maka disebut sebagai apa? Sebagai makar. Nah, ini para ikhwah a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dan selainnya. Nah, maka ini mirip juga seperti yang pernah disebutkan oleh Nabi dalam hadis. Ini mirip. Nabi menyamakan sebagian istri beliau seperti ucapannya para ibu-ibu ini. Ya, jadi disebutkan di dalam hadis yang sahih ketika Nabi sakit. Nabi sakit sampai tidak bisa mengimami para sahabat untuk sholat. Kenapa? Karena ketika itu Nabi pada saat beliau sakit, beliau pingsan-pingsan. Ya. Beliau sadar, kemudian mau berdiri pingsan lagi. Sadar lagi, mau berdiri pingsan lagi. Ini sakit berat yang dialami oleh Nabi. Maka ketika beliau menganggap merasa dirinya tidak mampu untuk mengimami orang sholat, maka Nabi bersabda begini, muru Abu Bakrin falyusolli bin nas. Kata Nabi, perintahkan Abu Bakar supaya dia mengimami manusia untuk sholat. Perhatikan sabda Nabi ini, perintahkan Abu Bakar supaya Abu Bakar yang menjadi apa? Imam sholat. Ketika mendengarkan itu, Aisyah ada di dekat Nabi. Aisyah kan putrinya Abu Bakar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, tidak usah bapakku yang jadi imam. Kenapa? Karena bapakku itu Abu Bakar orangnya suka menangis. Jadi kalau nanti dia baca Quran, nanti akan menangis dia. Nah, dan itu bisa membuat apa namanya sholat ya tidak akan selesai nantinya. Lihat, ini ucapannya Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah paham maksudnya Aisyah. Zohirnya kan apa? Zohirnya menyebutkan melarang bapaknya untuk jadi imam karena Abu Bakar suka menangis. Padahal maksudnya Aisyah bukan itu, dan Nabi paham. Makanya ketika Aisyah mengucapkan begitu, Rasul ulang lagi, muru Abu Bakrin falyusolli bin nas. Perintahkan Abu Bakar supaya dia mengimami sholat. Akhirnya Aisyah masih bertahan ketika itu, bahkan memerintahkan istri yang lain supaya bilang kepada Nabi, Abu Bakar itu orangnya suka menangis. Nanti kalau dia jadi imam, sulit bagi manusia, bagi sahabat untuk jadi imam. Nah, ketika mendengarkan itu, langsung Rasulullah bersabda begini, inna kunna sawahiba Yusuf. Kalian ini sama seperti perempuan-perempuan yang membicarakan Zulaikha dari kisahnya Nabi Yusuf. Berarti apa? Ya, mirip dengan makar. Ya. Walaupun di sini Aisyah bukan ingin berbuat jahat, bukan. Tetapi Aisyah menyebutkan suatu alasan yang sebenarnya bukan itu maksud beliau. Tadi kan beliau mengatakan kan, jangan Abu Bakar yang jadi imam karena dia mudah menangis. Sebenarnya maksud Aisyah, ya, beliau tidak ingin ya, agar bapaknya menjadi imam. Karena apa?
nanti bapaknya kalau menjadi imam orang sholat akan menjadi buah bibir bagi orang. Paham maksudnya? Sebab ketika di masa Nabi itu sangat sulit ada yang bisa menggantikan posisi Nabi sekalipun jadi imam. Ya, artinya orang akan, ini kok bukan Nabi yang jadi imam. Orang akan merasa lain-lain begitu. Nah, Aisyah tidak mau bapaknya dibicarakan oleh orang. Itu maksudnya Aisyah. Tetapi zahir pembicaranya apa? Bukan begitu kan? Rasulullah paham, ini Aisyah begitu maksudnya. Ya, padahal sebenarnya ya tidak akan bakalan terjadi begitu. Hanya kekhawatiran Aisyah saja. Nah, beliau tidak ingin bapaknya jadi buah bibir. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Taib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menamakan ya buah bibir para ibu-ibu yang membicarakan Zulaikha sebagai makar karena itu tadi. Zahirnya mereka mencela seakan-akan menghina, tapi maksudnya apa? Maksudnya supaya ingin dipertemukan dengan Yusuf juga. Dia mau lihat kok bisa ya Zulaikha itu naksir sama Yusuf. Begitu. Kok bisa dia naksir sama Yusuf? Yusuf itu bagaimanakah orangnya sampai bisa-bisanya Zulaikha naksir sama dia? Ya, kayak seperti itulah maksudnya. Maka ingin lihat juga. Nah, seberapa tampankah Nabi Yusuf itu sampai Zulaikha itu ya tergila-gila sama dia. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, maka apa yang terjadi? Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan kan bagaimana ketika istri Al-Aziz mendengarkan makar mereka, arsalat ilaihinna. Ya, maka istri Al-Aziz tahu maksudnya, maka dia undang, betul-betul diundang para ibu-ibu ini. Ya, diundang datang ke rumahnya untuk dijamu. Kemudian wa'atadat lahunna muttaka'an. Kemudian ya, disiapkan untuk mereka tempat-tempat sandaran. Ini supaya santai, dibuat santai, nanti ada pelayan, tidak usah repot-repot. Ya. Itu dibahasakan seperti itu. Nah, sama seperti ketika Allah menyebutkan para penghuni surga, muttaqiina ala rafraf. Ya. Mereka itu bertelekan di atas dipan-dipan. Ya. Orang penghuni surga itu mereka betul-betul dibuat santai. Nanti akan ada pelayan-pelayan yang datang melayani mereka, sehingga mereka tidak perlu ya harus melakukan ini dan itu. Mereka duduk santai saja, akan datang pelayan-pelayan. Nah, sama di sini. Ya, dibuat para ibu-ibu ini oleh Zulaikha, dibuat santai, dibuat rileks, ya. Tidak usah kerja berat. Ya, sudah ada pelayan-pelayan, tidak usah. Ya, dibuat santai betul-betul. Wa'atat kulla wahidatin minhunna sikina. Kemudian dia datangkan kepada masing-masing dari ibu-ibu itu dibawakan pisau. Ya. Dibawakan pisau. Untuk apa? Ya untuk wallahu alam. Ya, di situ ada makanan, mungkin buah atau apa yang memang harus ya menggunakan pisau ya untuk bisa memakannya. Nah, maka waqalat ikhruj alaihin. Ya. Istri Al-Aziz pun berkata kepada Yusuf. Ya, Yusuf ketika itu kan, ini kan pasca kejadian itu kan. Yusuf ternyata masih ada di dalam rumah. Iya, pasca kejadian itu. Dan Yusuf tetap menjadi pelayan Zulaikha. Tetap menjadi pelayan Al-Aziz. Nah, Zulaikha ingin memperlihatkan Yusuf itu bagaimana. Orang yang aku tergila-gila dengannya. Coba kalian sendiri lihat, kira-kira bagaimana. Nah, jadi memang sengaja disiapkan pisau supaya Zulaikha akan tahu bahwasanya mereka akan terkagum-kagum, terpesona melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Iya. Maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, ya, istri Al-Aziz pun memerintahkan ya, supaya Nabi Yusuf keluar. Maksudnya lewat ya, melewati para ibu-ibu ini supaya ibu-ibu itu melihat. Nah, maka disebutkan falamma ra'ainahu, ketika para ibu-ibu tadi melihat Nabi Yusuf,
akbarnahu, maka dia pun terpesona, ya, ia pun mengagungkan Nabi Yusuf. Wa qatta'na aydiyahun, sampai-sampai mereka tanpa sadar telah memotong-motong jari jemari mereka. Disebutkan ini qatta'. Qatta' itu dalam bahasa Arab menunjukkan tikror, yakni ketika mereka memotong jarinya itu bukan sekali aja, tetapi berkali-kali tanpa terasa. Nah, subhanallah, ya. Atau bisa juga maknanya qatta' itu mereka memotong satu kali, yakni jarinya terhiris satu kali, cuman dalam, ya, tidak keluar dari dua makna itu. Bisa jadi maknanya mereka itu memotong jari mereka, maksudnya dipotong satu kali tapi dalam, bukan cuman teriris sebegini, tapi dipotong dalam betul. Atau maknanya teriris cuman bukan sekali, berkali-kali. Menunjukkan apa? Betul-betul ketika melihat Nabi Yusuf, kesadaran mereka hilang ketika itu. Orang kan kalau sudah sadar hilang kan tidak terasa apa-apa. Nah, subhanallah. Nah, ini kata para ulama, yang seperti ini tidak akan pernah terjadi, ya, kecuali hanya pada Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Maka mereka berkata, ma hadza basyara, ini bukan manusia ini. In hadza illa malakun karim, ini adalah malaikat yang mulia. Subhanallah, ya. Orang itu kan kadang membahasakan sesuatu, ya, dengan hal-hal yang istilahnya walaupun mereka tidak pernah lihat, mereka kan tidak pernah lihat malaikat, tapi kan bahasa orang kan begitu kan. Oh, ini kita bagikan di surga. Pernah tidak melihat surga? Tidak pernah dia lihat surga, cuman ingin mengekspresikan, ya, membahasakan sesuatu itu secara berlebih-lebihan, ya, maka diungkapkanlah itu, kita ini bagikan di surga. Atau ada orang misalnya sangat kepanasan, wih, bagikan di neraka ya, padahal dia belum pernah masuk neraka, ya kan? Atau dia bilang benci sama orang, bilang setan kau, mungkin dia belum pernah lihat setan. Nah, tapi karena membahasakan sesuatu itu berlebih-lebihan, ya begitu. Nah, Nabi Yusuf bukan malaikat, tetap beliau manusia, beliau nabi, beliau rasul, beliau bukan malaikat. Hanya ekspresi, ya, ungkapan yang berlebihan dari ibu-ibu ini, mereka bilang begitu, ma hadza basyara, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim, tidaklah ini kecuali malaikat yang mulia. Ucapan ini sekali lagi bukan menunjukkan betul mereka hanya ekspresi bahasa saja. Nah, dan itu kan kita pun sering kan mengucapkan kalimat-kalimat begitu. Kalau sudah takjub, kagum terhadap sesuatu, terkadang bahasanya berlebih-lebihan, kadang bahasanya berlebih-lebihan. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Disebutkan ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum, ketika para ibu-ibu ini melihat Nabi Yusuf, ya kan, akbarnahu. Nah, di sini kata akbarnahu, ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Ada yang mengatakan, ya, akbarnahu, ya. Ini maaf ya. Ketika mereka melihat Nabi Yusuf, akbarnahu, maaf ya, mereka langsung ejakulasi, ya. Ada yang menafsirkan penafsiran seperti itu. Itu baru melihat. Nah, ada yang menafsirkan begitu. Dan ada yang berpendapat, ya, ketika mereka melihat Nabi Yusuf akbarnahu, maksudnya sebagian dari mereka ada yang langsung meninggal. Saking terpesonanya dengan Nabi Yusuf sampai kayak orang kaget langsung mati begitu. Nah, kejang mati langsung. Ya, sebagian ibu-ibu ada yang mati seperti itu gara-gara melihat ketampanan Nabi Yusuf. Itu ada yang menafsirkan begitu. Nah, ya, wallahu alam bagaimana ya Nabi Yusuf ketampanannya itu. Ya, ada juga yang berpendapat, ya, akbarnahu ini dari kata haid. Yani ada perempuan yang melihat gitu, yang tadinya enggak haid tiba-tiba langsung haid. Tiba-tiba langsung Tiba-tiba langsung haid ketika melihat ketampanannya Nabi Yusuf. Nah, jadi itu 3 penafsiran. Ada yang mengatakan, ya, ketika melihat Nabi Yusuf langsung ejakulasi. Ada yang melihat Nabi Yusuf, sebagian mereka ada yang langsung meninggal, ya. Ada yang melihat Nabi Yusuf, ya, langsung haid, ya, yang tadinya ndak haid tiba-tiba haid. Nah, subhanallah, ya. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Makanya tidak heran ketika Nabi SAW, ya, mensifatkan ketampanannya Nabi Yusuf itu separuhnya ketampanan, ya, yang Allah jadikan di dunia ini. Separuhnya itu punyanya Nabi Yusuf alaihi salam.
Baik, ikhwani fid din, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka inilah yang mereka sebutkan ya dari kisah ini, dan Zulaikha ternyata berhasil ya untuk membuat para ibu-ibu ini terdiam. Tadinya kan mereka celak kan Zulaikha. Nah, walaupun maksudnya memang supaya diundang, tapi ketika melihat Nabi Yusuf mereka sudah tahu ya. Artinya begini, Zulaikha ini ingin menggambarkan kepada mereka, ya, saya ini sudah hari-hari melihat Yusuf. Ya, saya tidak seperti kalian juga, gitu kan. Kalian baru pertama melihat Nabi Yusuf sudah begitu. Nah, bagaimana aku yang hari-hari melihat Yusuf? Ya. Ya, seakan-akan beliau ingin mengatakan ya wajar-wajar saja kalau saya begitu. Nah, berbuat begitu kepada Yusuf. Kalian saja ya baru sekali melihat Yusuf sudah memotong jari, ada yang mati, ada yang haid, ada yang langsung. Nah, subhanallah. Nah, ini yang diinginkan oleh Zulaikha. Ya, walaupun ya tetap ya namanya perbuatan nista ya, hal tersebut tetap tidak dibenarkan ya pada Zulaikha, ya kan? Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka dari sini ya memberikan pelajaran kepada kita ya bahwasanya seseorang itu harus waspada ya dari bahaya syahwat yang menyesatkan. Nah, hati-hati karena apa? Seseorang itu terkadang bisa dibuat rusak oleh dua perkara. Orang itu rusak ya oleh dua perkara. Tidak banyak-banyak, dan setan itu mengganggu orang itu, yang merusak orang itu dari dua hal itu. Yang pertama dari sisi syubhat, kerancuan di dalam beragama, dibuat menyimpang dalam beragama. Ini orang bisa tersesat dalam agama. Setan tidak bisa menggoda dia dengan syahwat ya, karena dia sudah dekat agama, maka dibuat sesat, tunjukkan kepada dia jalan kesesatan ya. Akhirnya dia punya pemahaman yang menyimpang, liberal, Syiah dan lain sebagainya. Kalau bukan karena dari jalur syubhat, setan menempuh dari jalur syahwat. Ini juga tidak sedikit orang yang tertimpa ini dari jalur syahwat. Nah, dibuat dia bersyahwat ya, baik itu dengan harta atau dengan kedudukan, apalagi dengan wanita. Maka benar apa yang disabdakan oleh Nabi, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan hal yang lebih berbahaya, fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melebihi fitnah wanita. Demikian pula wanita terhadap laki-laki ya, walaupun yang paling banyak itu laki-laki kepada perempuan, tetapi tidak menutup kemungkinan juga perempuan bisa terfitnah dengan laki-laki ya. Contohnya kisahnya Nabi Yusuf ini. Nah ini ikhwani fillah, makanya kita itu diperintahkan untuk apa? Menundukkan pandangan ya, karena melepaskan pandangan ini adalah panahnya setan ya. Makanya kata Nabi SAW, kita itu diizinkan memandang pandangan pertama saja, laka al-ula walaysat laka tsaniyah. Kalau pandangan pertama boleh ya, artinya apa? Tidak sengaja ya kan ya, halal, artinya tidak berdosa. Tapi kalau sudah pandangan kedua, itu yang haram hukumnya, harus dia tundukkan ya. Bagaimana kalau pertama Ustadz, tapi dia terus-terus pandangi? Nah, itu sudah dua kali sudah itu sebenarnya. Ada orang ya mau pandang sekali aja, cuman terus-menerus ya, sama aja. Nah, jadi tidak boleh. Kalau sudah satu kali pandangan harus ditundukkan. Harus apa? Menundukkan pandangan. Ya. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun. Katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaknya mereka tundukkan pandangan-pandangan mereka dari perempuan yang bukan mahramnya ya, dan mereka jaga kemaluan-kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Nah, kemudian sebaliknya, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka tundukkan pandangan mereka dari laki-laki. Jadi bukan hanya laki-laki disuruh tundukkan pandangan, perempuan juga begitu. Nah, dan hendaknya mereka jaga kemaluan mereka. Ya, karena yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang mereka kerjakan.
Jadi laki-laki disuruh tundukkan pandangan, perempuan disuruh tundukkan pandangan. Makanya obatnya itu ya kalau ndak menikah berpuasa. Ya kan? Kata Nabi SAW, ya ma'syaras syabab, hei para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, apabila kalian diberikan kemampuan untuk menikah, maka segera menikah. Kenapa dengan menikah? Aghaddu lil basar. Itu akan lebih menundukkan pandangan. Ini kalau kau mau pandang perempuan ya istrimu aja. Nah, begitu pula seorang perempuan mau pandang laki-laki ya suamimu saja. Jangan pandang yang lain. Nah, kalau tak mampu menikah maka banyak-banyak berpuasa. Fa innahu lahu wija. Karena puasa itu akan menundukkan akan memutus syahwat. Makanya bagi anak muda itu harus sering-sering puasa. Jangan cuman puasa Ramadan aja, nanti pas selesai Ramadan juga harus banyak-banyak puasa. Ini kan anak-anak muda ini. Nah, harus sering-sering puasa anak muda. Anak mudi juga begitu. Baik. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Iya, maka ya, ini memberikan pelajaran kepada kita ya, bahayanya fitnah wanita, bahayanya fitnah laki-laki ya kepada wanita dan seterusnya. Nah, dan seseorang ya harus menutup jalan dari terjadinya perzinahan. Ya. Makanya Allah berfirman dalam Quran apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya, perhatikan larangannya. Wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Jadi Allah tidak mengatakan jangan kau berzina, tapi jangan kau dekati zina. Jadi mendekati saja jangan, belum melakukan, apalagi sampai melakukan. Dekat-dekat aja jangan. Ya, makanya segala sarana yang bisa mengundang kepada zina itu diharamkan dalam agama kita. Ya, haram hukumnya pacaran. Nah, haram hukumnya berkhalwat, ya, berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Ya, haram hukumnya berikhtilat, campur baur laki-laki dan perempuan tanpa ada pembatas. Nah, karena bisa mengundang fitnah. Ya, bisa mengundang fitnah. Dan bisa nanti terjadi perzinahan. Yang namanya zina itu bukan hanya pada zina kemaluan, mata bisa berzina, telinga bisa berzina, ya, mulut, lisan bisa berzina, kemudian tangan bisa berzina, kaki bisa berzina, ya, ketika kita menyalahgunakannya. Makanya ya banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diselamatkan dari fitnah, karena seseorang ya tidak bisa menjamin dirinya bisa selamat dari fitnah, ya. Dia harus banyak-banyak bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga dirinya. Iya. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, maka ketika ya dilihat bagaimana terpesonanya para ibu-ibu dan para wanita yang ada di kota itu melihat ketampanan Nabi Yusuf, maka berkatalah Zulaikha, berkatalah Imra'atul Aziz, istrinya Al-Aziz ini. Katanya apa? Qalat fadalikunna alladhi lumtunnani fi. Kata Zulaikha kepada para wanita, ya. Itulah orang yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Ya, nah itulah orang yang kau lihat itulah, ya, yang dengan itu kalian mencela diriku. Ya. Walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Kata Zulaikha, sungguh aku telah menggoda dirinya supaya dirinya tunduk kepadaku. Fasta'sam. Tetapi apa? Tetapi dia menolak. Ya. Tetapi dia menolakku, kata Imra'atul Aziz. Wa illam yaf'al ma amuruhu. Maka ya istrinya Al-Aziz ini ya, kata dia, kalau dia tidak melakukan, ya, Yusuf ini tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, la yusjananna, niscaya dia akan dipenjarakan, wala yakuna minas saghirin, dan dia akan menjadi termasuk orang-orang yang hina. Baik. Nah, di sini perhatikan ya, kita bisa melihat bagaimana Imra'atul Aziz, Zulaikha itu seakan-akan mencari pembenaran dari perbuatannya itu, ya.
wajar-wajar saja saya melakukan begitu, kan begini. Nah, tidak ada yang namanya dosa itu, tidak ada yang namanya istilahnya wajar-wajar aja. Nah, ya, dikarenakan situasi kondisi kemudian akhirnya dia mau melegalkan yang haram. Ya, sama orang misalnya ketika dia tinggal di lingkungan ya orang di situ berbuat jahat, jangan dia mencari alasan. Ya, teman-temanku juga begitu, lingkunganku begitu. Ya, apa boleh buat? Saya juga ikut-ikutan begitu. Itu bukan alasan. Yang namanya dosa tetap dosa. Tidak akan menjadi alasan gara-gara ya lingkunganmu seperti itu. Nah, harusnya kalau kau tidak tahan di lingkunganmu ya berpindah, hijrah dari situ. Itu kan yang dituntunkan. Nah, jadi bukan malah mencari pembenaran. Lihat di sini Zulaikha, dia seakan mencari apa? Pembenaran. Ya, kalian saja seperti itu, apalagi saya begitu. Nah. Jadi seakan-akan ya saya itu wajar aja kalau begitu. Subhanallah. Ini namanya melegalkan dosa. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Bahkan setelah itu dia mengancam ya Yusuf, kalau tidak mau menuruti perintahnya dia akan dipenjara dan dia akan menjadi orang hina. Tapi subhanallah nantinya Nabi Yusuf memilih untuk dipenjara. Subhanallah. Ini kemuliaan Nabi Yusuf alaihissalam. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan ceritakan lagi bagaimana kelanjutan kisahnya ya. Nabi Yusuf alaihissalam di penjara ya, setelah itu barakallahu fikum kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.